adanya sebuah kehidupan, tentu ada pula sebuah kematian. Nah, ketika seseorang meninggal dunia, tentu apabila selama hidupnya mempunyai harta, maka dinamakan harta waris. Nah, apakah seorang wanita atau istri yang meninggal dunia, ya, kemudian selama hidupnya itu mempunyai harta, apakah menjadi bagian harta waris? Maka jawabannya pasti iya. Nah, siapa sajakah yang dapat atau berhak mendapatkan harta warisan itu? Ya, yang pertama adalah kedua orang tuanya, bapak atau ibu, ketika ya atau pada saat itu kedua orang tuanya masih hidup, walaupun si anaknya ini sudah meninggal. Nah, kemudian apabila mempunyai anak dalam masa perkawinan, maka tentu anak-anaknya itu mendapatkan hak waris. Selanjutnya, kalau suaminya masih ada, ya kan, tentu suaminya memperoleh harta peninggalan atau harta waris dari si istri atau si wanita ini yang meninggal dunia. Ya, seperti itu. Adapun dasar hukumnya yaitu mengenai peninggalan ya atau harta waris itu tercantum di dalam pasal 174 ayat 2 kompilasi hukum Islam, ya. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya ya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Karena tadi yang saya katakan adalah si wanita yang meninggal dunia, si istri, maka tentu yang berhak adalah duda ini apa? Suaminya. Nah, ini dia ya dasar hukumnya. Nah, seperti ini. Ini dasar hukumnya. Oke. Nah, ini adalah penetapan waris yang mana yang meninggal dunia adalah pihak si ibunya atau si istrinya ya. Istri meninggal, kemudian ada suami, kemudian juga ada si anak-anaknya. Orang tuanya juga masih ada, tentu mendapatkan hak waris. Nah, apabila salah satu pihak ya, baik itu orang tua dari si istri ya, serta suaminya ada silang pendapat tentang pembagian harta waris tersebut, maka tentunya haruslah melalui proses hukum dengan yang namanya apa? Gugatan waris. Nah, kalau tadi penetapan warisnya, kemudian ini kolega kami digugat oleh pihak keluarga si wanita. Yang menggugat adalah adiknya, kemudian orang tuanya. Oke? Ya. Ini gugatan waris karena ada silang pendapat tentang pembagian harta warisannya. Nah, di dalam positanya yang bersangkutan menyebutkan pihaknya, para penggugatnya adalah adiknya, kemudian orang tuanya. Nah, ini dia. Ya, ini jelas dasar-dasarnya. Ini awal positanya ya. Positanya dia menyebutkan pula adiknya, kemudian alurnya ya. Ini adiknya, kemudian ibunya, kemudian ini jelaskan juga penggugat satu sebagai wali yang sah. Nah, namun tentu dalam hal ini haruslah diperjelas secara hukum, ya. Namun dikarenakan pihak keluarga si wanita ini atau istrinya tidak cermat dalam mengajukan gugatan, yang mana seharusnya si adik kandungnya itu tidak perlu dimasukkan. Nah, antara posita yang awal dengan petitumnya ini tidaklah sinkron. Maka alhasil dalam perjalanan perkara ini kita buka semuanya bahwasannya si adik dari si istri itu tidak mempunyai hak waris. Maka oleh karenanya lagi dan lagi, ya kan, dikarenakan pihak lawan telah mengetahui sisi lemahnya, maka ia tidak pernah menghadiri proses sidang, ya, atau dengan kata lain penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh. Ini dia ya. Nah, kemudian ini putusannya. Akhirnya putusannya digugurkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Karena apa? Karena dianggap pihak penggugat tidak bersungguh-sungguh karena tidak pernah menghadiri proses sidang, ya. Hanya pada saat itu saksinya tidak dihadiri oleh pihak penggugat, ya kan? Nah, kemudian ia pun telah dipanggil secara patut berturut-turut selama 2 kali.
Nah, sidang pertama hadir mediasi. Karena proses secara online, tentu ya ada agenda jawab menjawab, ada jawaban, ada replik. Nah, saat pembuktian ia tidak hadir. Nah, tentu dalam perkara semacam ini kemenangan ada di pihak tergugat, ya kan? Nah, oke. Nah, jadi itu tadi ya mekanisme proses pengajuan penetapan waris sekaligus gugatan waris. Siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Oke, thank you. Untuk semua lawyer menyapa kalian. See you.